Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dea Puspitasari dengan MPM 50234. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 13, kurikulum darurat, dan kurikulum Paradigma baru. Standar proses kurikulum 13. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi kelulusan dapat mencapai dengan sempurna. Oleh karena itu, Perkemendikbud nomor 565 tahun 2013 mengamatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara efektif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Selanjutnya, standar proses kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini mengumpulkan penyesuaian kebijakan pembelajaran untuk memudahkan siswa dan guru belajar mengajar dalam situasi COVID-19. Yang selanjutnya, standar proses kurikulum Paradigma baru. Kurikulum Paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum Paradigma baru kita akan mengenal dengan istilah baru yaitu capai pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai salah satu proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asemen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mencakup pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip standar proses. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Menurut Gade dan Berliner dalam Menyelimati dan Mujiono 2009-42 dari kajian teori belajar pengelolaan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadinya belajar. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengerahkan aktivitas seseorang. Yang kedua, keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dipahamkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. Menurut John Dewey dalam Davis 1937 mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa tersebut. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Dan yang keempat, pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya
Menurut teori ini, bahwa pelajaran adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya pengamatan, menangkap, meningkat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Yang kelima, tantangan. Agar pada diri sendiri peserta didik timbul motivasi yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan membalikan dan penguatan ditekankan oleh teori operan conditioning, yaitu Laudiswick, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Dan yang ketujuh, perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, artinya orang satu dengan orang yang lain berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakter fisikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri pada peserta didik tersebut. Karakteristik standar proses. Standar karakter proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan mahasiswa, membentuk pola pikir yang komprehensif dan luas, dan mengutamakan pendekatan ilmiah. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.